Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Fadila Aprilia dari kelas 4E. Di sini dalam video ini saya akan menjawab mengenai soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja kepada jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sebelum menjawab pengaruh dari pengertian filsafat pendidikan Islam terhadap praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren, saya terlebih dahulu akan mengungkapkan apa itu pengertian dari filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan itu merupakan suatu sistem pemikiran yang mana membahas konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan berdasarkan nilai yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama, yang mana orientasi filsafat pendidikan Islam ini tuh untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak, dan memiliki ilmu yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Lalu, pengaruhnya terhadap praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren, yang pertama yaitu mengintegrasi ilmu agama dan ilmu umum. Madrasah itu menerapkan sistem pembelajaran yang menggabungkan antara ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah dengan ilmu umum seperti sains, matematika, dan bahasa. Nah, contohnya dalam kehidupan itu seperti di sekolah aliyah. Nah, di sekolah aliyah itu mengajarkan ilmu sains namun dalam perspektif Islam. Jadi dibahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan penciptaan alam. Lalu pengaruhnya itu menekan pada akhlak dan adab. Nah, pesantren itu kan menanamkan nilai-nilai moral yang sangat kuat gitu kepada santrinya melalui pembiasaan adab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak di pesantren Gontor. Nah, para santri itu diajarkan untuk menghormati gurunya dengan cara mencium tangan dan berbicara dengan sopan. Lalu pengaruh selanjutnya itu metode pengajarannya itu menekankan pada hafalan dan pemahaman. Di pesantren dalam mengkaji kitab kuning itu menggunakan metode seperti bandongan dan sorogan, yang mana tujuannya itu untuk mengembangkan pemahaman secara mendalam peserta didik atau santri terhadap ilmu agama. Contohnya, pada saat pembelajaran kitab, santri itu diminta untuk membacakan teks Arabnya. Lalu selanjutnya kiai akan menjelaskan maknanya dengan metode tradisional. Lalu pengaruh yang terakhir yaitu pembentukan karakter melalui pembiasaan ibadah. Dalam baik di madrasah ataupun di pesantren itu mengintegrasikan ibadah dalam aktivitas sehari-hari seperti sholat berjamaah, hafiz Al-Quran, dan zikir. Nah, contohnya seperti di madrasah itu sebelum memulai pembelajaran pasti ada pembiasaan doa bersama dan membaca surat-surat pendek. Lanjut kepada jawaban dari pertanyaan kedua mengenai perbandingan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, pertama dari aspek sumber pemikiran. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam itu sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan pendapat para ulama. Jika dalam filsafat pendidikan Barat, sumber pemikirannya itu seperti rasionalisme, empirisme, sekularisme, dan filsafat humanisme. Perbedaan dari aspek tujuan pendidikannya juga. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam, tujuannya itu untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Barat itu tujuan pendidikannya mengembangkan kecerdasan intelektual,
keterampilan dan kebebasan berpikir. Lalu perbedaannya dari segi aspek pendekatan ilmu. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam itu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sedangkan dalam filsafat pendidikan barat itu ilmu itu dipisahkan dari agama. Lalu perbedaan dari segi aspek metode pengajaran. Dalam dalam filsafat pendidikan Islam, metode pengajaran yang digunakan seperti metode talaki, hafalan, pemahaman mendalam, dan pendekatan spiritual. Sedangkan dalam filsafat pendidikan barat, metode yang digunakan itu yaitu problem solving, critical thinking, dan pragmatisme. Lalu perbedaan dari aspek fokus pembelajarannya, di mana dalam filsafat pendidikan Islam itu fokus pembelajarannya terhadap pendidikan di dunia dan di akhirat, sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam itu, dalam filsafat pendidikan barat, fokus pembelajarannya itu untuk keberhasilan dunia saja. Dan yang terakhir, perbedaan dari aspek kurikulum. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam, kurikulumnya itu berbasis nilai-nilai Islam dan wahyu, sedangkan dalam filsafat pendidikan barat itu kurikulumnya itu berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Lalu kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Islam dan barat dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam. Nah, kelebihan dari filsafat pendidikan Islam ini yaitu mengintegrasikan antara ilmu dan nilai-nilai moral, menanamkan karakter dan adab, dan menjaga spiritualitas dalam pendidikan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran dan terbatasnya penguasaan ilmu sains dan teknologi dalam lembaga pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya mengenai filsafat pendidikan barat. Kelebihannya yaitu mendorong pemikiran kritis dan inovasi, menekankan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengedepankan kebebasan dalam berpikir. Sedangkan kekurangannya itu kurang dalam aspek spiritualitas dan nilai moral, individualisme yang tinggi, dan bisa terjadi sekularisme pendidikan. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan ketiga mengenai kerangka dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, mencakup yang pertama ada landasan dan sumber pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu berakar pada sumber yang paling utama, yaitu Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama, juga konteks sosial dan budaya. Lalu yang kedua itu ada tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini tidak hanya bersifat duniawi saja, tetapi juga ukhrawi. Umumnya, tujuan pendidikan Islam ini mencakup pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa, terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Lalu cakupannya itu ada kurikulum. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam, yang mana kurikulum pendidikan Islam ini harus mencerminkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Lalu ada juga metode pengajaran dalam pendidikan Islam, seperti yang tadi disebutkan ya metodenya. Lalu ada juga evaluasi dalam pembelajaran Islam, yang mana tidak hanya mengukur aspek akademik saja, tetapi juga pada penilaian spiritual, ilmu pengetahuan, dan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu selanjutnya itu elemen penting dalam pengembangan kurikulum Islam, pendidikan Islam. Nah,
elemennya itu ada prinsip tauhid, yang mana kurikulum itu harus didasarkan pada ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada integrasi ilmu, yang mana integrasi ilmu ini, pendidikan Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dunia, ilmu umum atau dengan ilmu agama. Selanjutnya elemennya itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran kurikulumnya itu harus menggunakan seperti menggunakan metode yang tadi disebutkan, metode talaki, diskusi, hafalan, dan kontekstual. Selanjutnya ada pembentukan akhlak. Kurikulum itu harus menekankan pentingnya karakter dan moral. Dan yang terakhir ada kontekstualisasi, yang mana kurikulum itu harus disesuaikan dengan tantangan zaman dan teknologi modern. Lanjut kepada pertanyaan keempat. Nah, jawabannya itu mengenai penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Misal tantangan yang dihadapinya itu sekularisasi pendidikan yang menyebabkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu agama dan ilmu umum. Maka solusinya itu dengan integrasi kurikulum, menyatukan ilmu agama dengan ilmu umum atau ilmu sains. Misal ya seperti mengajarkan sains berbasis ayat-ayat Al-Quran. Contoh penerapannya dalam madrasah menerapkan pendekatan islamisasi ilmu pengetahuan seperti membahas konsep fisika dalam Al-Quran. Lalu penguatan pendidikan karakter berbasis adab dan akhlak. Misal tantangan yang dihadapinya itu krisis moral akibat pengaruh budaya, akibat pengaruh dari global atau digitalisasi. Nah, solusinya itu bisa menerapkan model pendidikan berbasis keteladanan atau uswah hasanah. Guru harus menjadi contoh bagi peserta didik. Nah, contoh penerapannya, pesantren itu menerapkan pembelajaran berbasis kebiasaan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu ada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam. Misal tantangan yang dihadapinya, lembaga pendidikan Islam itu tertinggal dari pemanfaatan teknologi digital. Maka solusinya dengan mengembangkan e-learning berbasis nilai Islam seperti platform e-pesantren atau madrasah digital. Contoh penerapannya itu misal aplikasi pendidikan Islam seperti Muslim Pro untuk belajar tajwid, Al-Quran, dan fikih interaktif. Dan selanjutnya reformasi manajemen kebijakan pendidikan Islam. Nah, misal tantangan yang dihadapinya itu kebijakan pemerintah masih belum optimal gitu dalam mendukung pendidikan Islam. Maka solusinya itu dengan menyusun kebijakan berbasis nilai Islam yang fleksibel terhadap perubahan zaman. Contoh penerapannya seperti di pesantren modern itu Gontor gitu ya. Mereka itu menerapkan manajemen berbasis sistem modern, namun tidak menghilangkan nilai-nilai Islam ini juga. Pertanyaan selanjutnya mengenai jawaban pertanyaan kelima, yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa. Nah, di era modern tantangan pendidikan itu semakin kompleks, seperti krisis moral, degradasi nilai-nilai agama, pengaruh negatif globalisasi, dan lemahnya pemahaman spiritual. Nah, filsafat pendidikan Islam itu berperan sebagai landasan utama
dalam membangun karakter dan etika yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa dapat menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Nah, fungsi dari filsafat pendidikan Islam itu yang pertama ada dalam pembentukan karakter. Yang pertama ada fungsi normatif, yaitu mengajarkan nilai-nilai utama dalam Islam seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan ketekunan. Selanjutnya ada fungsi integratif, di mana pendidikan Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Selanjutnya ada fungsi transformasional, di mana pendidikan Islam itu membentuk pemimpin yang adil dan berintegritas. Nah, kontribusinya pada pembentukan masyarakat yang lebih baik yaitu menciptakan masyarakat yang berakhlak dan beretika. Contohnya, lulusan pesantren itu sering menjadi tokoh masyarakat yang dihormati. Karena apa? Karena adab dan integritasnya. Lalu kontribusinya itu menciptakan masyarakat yang ilmiah dan berbasis nilai Islam. Contohnya itu seperti dalam Universitas Modern UIN Al-Azhar itu tuh menjadi pusat kajian keislaman dan sains. Lalu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya seperti konsep zakat dan wakaf dalam Islam itu membantu menciptakan ekonomi berbasis keadilan sosial. Yang selanjutnya mengenai jawaban dari pertanyaan ke-6, tinjauan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Nah, pendekatannya itu ada pendekatan normatif, yaitu wahyu sebagai sumber ilmu, pendekatan historis, kajian perkembangan pendidikan Islam, terus pendekatan integratif yang menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, dan pendekatan filosofis rasional, yaitu kajian kritis terhadap pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada pendekatan kontekstual, yang mana pendekatan ini tuh relevan dengan tantangan zaman. Nah, pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yaitu pendekatan integratif dan kontekstual. Di dalamnya itu mengintegrasikan ilmu agama dan sains, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi modern, menggunakan teknologi dalam pendidikan, dan meningkatkan pemikiran kritis dan inovasi. Nah, mengapa sih mengapa pendekatan integratif dan kontekstual ini efektif gitu? Karena menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga siswa itu tidak hanya memahami Islam gitu, tetapi juga mampu bersaing di dunia modern. Lalu menyesuaikan kurikulum dengan tantangan global seperti digitalisasi, ekonomi, Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, sehingga aktivitas pendidikan Islamnya itu akan meningkat. Untuk jawaban dari pertanyaan ke-7 mengenai rancangan program pendidikan Islam berbasis hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nah, pendidikan Islam itu harus dirancang dengan mempertimbangkan hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Agar apa? Yaitu agar membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi intelektual yang tinggi. Nah, hakikat manusia dalam Islam itu mencakup aspek jasmani, rohani, intelektual, dan sosial. Sedangkan hakikat pendidikan Islam merupakan proses pembentukan manusia yang sempurna atau insan al-kamil, yang mana tujuannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, komponen utama
dalam program pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, yang mana landasan filosofisnya ini mencakup hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Lalu struktur kurikulumnya itu ada juga komponennya. Yang selanjutnya itu struktur kurikulum terintegrasi. Struktur kurikulum terintegrasi ini, program pendidikan Islam yang efektif itu harus menggabungkan antara ilmu agama, ilmu umum, dan keterampilan hidup agar sesuai dengan hakikat manusia dan hakikat pendidikan, yang mana terdiri dari kurikulum berbasis tauhid, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, pendidikan karakter dan akhlak, dan mencakup juga pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang efektif. Nah, program pendidikan Islam itu harus menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan relevan, seperti metode tadris, misal dari guru langsung ke siswa, metode muhadasah, dialog atau diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Misal evaluasinya itu mencakup evaluasi akademik, evaluasi karakter dan akhlak, evaluasi keterampilan sosial dan profesional. Yang terakhir, jawaban dari pertanyaan yang ke-8 mengenai peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan menuju sistem yang inklusif dan adil. Demokratisasi pendidikan itu kan menekankan kesetaraan akses, inklusivitas, dan keadilan dalam sistem pendidikan. Nah, dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berbasis nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjamin akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua kalangan. Nah, implementasi filsafat pendidikan Islam dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan adil, yang pertama, pendidikan berbasis kesetaraan gender. Nah, implementasinya itu seperti yang diterapkan dalam universitas Islam negeri dan sekolah yang berbasis pesantren modern. Nah, mereka itu sudah menerapkan pendidikan inklusif berbasis kesetaraan gender. Lalu ada pendidikan gratis dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Implementasinya, lembaga pesantren seperti halnya pesantren Darul Arqam Muhammadiyah itu memberikan pendidikan tanpa memungut biaya. Lalu selanjutnya, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, implementasinya dengan mendirikan madrasah yang inklusi, yang mana menerima anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti madrasah ibtidaiyah inklusi di beberapa wilayah di Indonesia yang telah mengadopsi model pendidikan inklusif bagi anak yang memiliki disabilitas. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan terjangkau dan inklusif. Implementasinya di UIN Jakarta dan UIN Malang itu mereka mengembangkan platform e-learning Islami untuk mahasiswa dan masyarakat luas, sehingga dapat diakses secara inklusif gitu. Demikian jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari UTS Filsafat Pendidikan Islam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.